Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Firli wali walidayya amin. Alhamdulillah ya. Sekarang kita bertemu lagi di kegiatan Zoom kali ini. Untuk kegiatan Zoom kali ini membahas tentang masih sama ya, tema 6 tapi subtema 2. Sebelumnya Ibu mau absen dulu ya. Kalau ya Ibu bilang namanya, bilang hadir ya. Abdurrahman. Oke, siap untuk belajar? Abdurrahman. Ya, oke. Oke, seperti biasa. Surya. Ada Surya? Kalau yang Ibu panggil namanya bilang hadir ya. Albar. hadir. Akilah. Belum ada ya. Riri, ada Riri? Belum ada ya. Karel? Hadir. Hamdi. Belum ada. Melani? Ada ya. Haidar? Haidar belum ya. Akhtar ada ya, Akhtar. Arziki? Iko. Ada. Jaki Jami. Ibu yang kembar 3 itu di kelas 4B ikutnya. Oh, di kelas B. Oke. Akram. Nazifa? Belum. Nazira. Ayu belum ya. Oke. Anak-anak sudah siap untuk belajar? Sudah ya. Oke. Ibu share screen-nya dulu ya. Oke. Nah. PPT-nya sudah muncul? Sudah ya? Oke, sudah ya, PPT-nya sudah muncul. Kenapa? Suaranya putus-putus. Oh, suaranya putus-putus ya. Enggak, Bu. Iya, disimak ya. Sekarang Ibu mau unmute dulu coba ya. Nah, kegiatan kita ini sekarang akan membahas tema 6 subtema 2, yaitu
ini materi yang akan kita pelajari itu ada empat pembahasan ya. Yang pertama itu ada puisi. Yang puisi itu juga ada isi puisi, penggunaan kata pada puisi. Nah, dan yang keduanya itu ada keberagaman. Ada sikap menghargai keberagaman, keberagaman rumah adat, keberagaman makanan. Yang ketiga itu ada makhluk hidup. Makhluk hidup yang tak sempurna ya. Terdengar ya suaranya ya? Iya, terdengar, Bu. Ya. Selanjutnya ada manfaat hidup. Manfaat sumber daya alam, jenis pekerjaan yang berhubungan dengan sumber daya alam. Itu termasuknya ke sumber daya alam ya. Oke. Dan yang kita masuk ke puisi. Kemudian sumber daya alam. Sumber daya alam berkaitan Nah, masuk ke puisi. Simak ya, Ibu mau baca puisinya dulu sebentar. Aku akan menjaga di bumi Nusantara hidup tumbuhan beraneka. Hidup hewan di belantara raya. Nusantara sangat kaya. Kini mereka mulai langka. Hampir musnah terkubur waktu. Tidak terbayang olehku, engkau musnah. Aku akan merasa sedih. Wahai saudara yang selalu memburu, tinggalkan nafsu angkara. Aku akan menjaga kilauan mutiara Nusantara. Nah, isi puisi yang bait pertama itu menulis menceritakan bahwa bumi Nusantara sangat kaya keragaman hewan dan tumbuhan. Dan isi puisi kedua menceritakan penulis merasa sedih karena keberagaman hewan dan tumbuhan mulai musnah. Begitupun dengan bait yang ketiga menceritakan penulis itu mengajak orang lain agar meninggalkan kegiatan memburu. Karena apa? Kegiatan memburu itu apalagi kalau memburunya tidak melihat tata krama ya buat pemburu. Jadi si hewan-hewan itu ya habis gitu musnah karena diburu terus kayak gitu. Isi puisi keempatku, penulis berjanji akan menjaga kelestarian hewan dan tumbuhan. Nah, untuk isi keseluruhannya, penulis pun menjaga kelestarian keberagaman hewan dan tumbuhan yang mulai punah. Terdengar nggak suara Ibu? Terdengar, Bu. Iya, jadi isi keseluruhannya itu si penulisnya ya berjanji gitu akan menjaga kelestarian keberagaman hewan dan juga tumbuhan yang hampir punah gitu ya. Selanjutnya kita masuk ke makhluk hidup. Nah, di sini metamorfosis tidak sempurna itu ada 3. Ada capung, ada belalang, dan juga kecoa ya. Bisa dilihat gambarnya. Kenapa metamorfosis tidak sempurna? Karena pertumbuhannya tidak berubah ya. Dari kecil sampai dewasa tetap seperti itu ya. Jadi perubahan bentuknya tidak berubah sama sekali. Jadi dinamakan tidak sempurna. Selanjutnya kita masuk ke sini, keberagaman. Cara memelihara persatuan dan kesatuan. Menghargai keberagaman yang dimiliki. Sikap menghargai keberagaman itu ada bergaul dengan siapa saja, tidak hanya dengan orang yang satu suku saja. Iya, kita itu berteman ya jangan pilih-pilih teman gitu. Misalkan kita orang Sunda ya, terus teman kita orang Jawa, nggak mau berteman sama dia mah orang Jawa gitu kan. Nah jangan Aku seperti keluar itu. dulu ya. Kenapa? Bu, aku keluar dulu. Sebentar. Iya, kenapa keluar? Oh ya udah, nanti masuk lagi ya. Iya. Oke, kita lanjutkan ya. Tadi apa kata Ibu? Berteman itu tidak boleh apa? Berteman tidak boleh apa?
berteman tidak boleh memilih-milih ya. Selagi teman kita baik, ya kita berteman dengan dia gitu. Maupun dia orang Sunda, orang Batak, orang Jawa, ya jangan kita memilih teman gitu kan. Selanjutnya itu ada tidak menjelekan, menghina dan merendahkan suku bangsa lain. Iya, jangan sekali-kalinya kita menghina, menjelek-jelekan kayak teman kita tuh misalkan ada kekurangan apa gitu. Terus teman kita tuh ya gitu yang Ibu tadi bilang orang Jawa, orang Batak kayak logat Jawa medok gitu ya. Terus kita menghina cara ngomongnya dia. Jangan seperti itu. Itu perbuatan yang tidak baik gitu ya. Bisa dipahami? Anak-anak? Bisa, Bu. Ya, bisa dipahami ya. Selanjutnya kita masuk ke keberagaman rumah adat Indonesia. Itu ada kelihatan ya gambarnya ya. Itu ada di Sumatera itu ada Jabu Parsakitan, rumah adat di Sumatera. Rumah adat di Sumatera Selatannya itu ada Limas, di Lampung ada Sesat, Jawa Barat ada Keraton Kasepuhan, Yogyakarta Bangsal Kencono namanya ya, nama rumah adat. Jawa Timur juga Situbondo, Bali Nata, Kalimantan Tengah Betang, Sulawesi Selatan Tongkonan, dan juga di Papua ada Honai. Bisa dilihat ya gambarnya di sini. Oke, selanjutnya kita masuk ke sumber daya alam. Manfaat makhluk hidup. Masih terdengar suara Ibu? Masuk. Iya, bisa dibuka bukunya. Udah disiapkan belum bukunya? Buku paketnya? Bisa dibuka di halaman 59 ya. 59 dan 60. Di situ ada contohnya sumber sandang itu apa gitu. Sumber sandang itu dimanfaatkan manusia sebagai bahan untuk membuat pakaian ya. Misalnya itu ada kapas. Kapas untuk dijadikan bahan baku kain. Dan ulat sutra untuk bahan baku kain sutra yang dijual di pasaran atau di toko-toko gitu ya. Bulu domba juga jadi dipakai buat bahan wol. Dan masih banyak hewan-hewan lainnya yang dijadikan sumber sandang atau bukan bahan makanan atau bahan pakaian. Selanjutnya ada bahan pangan. Bahan pangan itu dijadikan untuk makanan ya, bahan pokok makanan kayak seperti di sini contohnya bisa dibuka di halaman 60 ya. Contohnya itu sumber karbohidrat ada misalnya padi, jagung dan gandum. Ya. Buat proteinnya ada kacang kedelai, kacang hijau, dan juga ikan. Selanjutnya itu ada sumber papan. Sumber papan itu apa? Sumber papan itu dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan papan kayak misalkan jati, meranti. Jadi untuk kebutuhan tempat tinggal kita, kalau misalkan rumah kita nggak ada papan jati atau pohon-pohonnya, nggak bisa berdiri kan rumah kita. Pasti harus ada penopangnya gitu buat mendirikan rumah, ya kan ya? Masih terdengar ya suara Ibu ya? Ya, Bu. Iya, selanjutnya kita sumber kesehatan, obat-obatan. Iya, sumber kesehatan di sini tuh bisa dimanfaatkan kayak obat-obatan misalkan kayu manis dan juga jahe. Jahe kan bisa dimanfaatkan kalau kita masuk angin, bisa minum air jahe dicampur dengan gula. Itu dapat meredakan masuk angin kita. Terus kayak kumis kucing, itu tuh dimanfaatkan kalau misalkan kita mempunyai penyakit asma, air kumis kucingnya itu kita diminum gitu ya.
Jadi akan menghilangkan penyakit asma kita, tapi dengan secara teratur diminumnya. Selanjutnya sumber pendapatan negara. Iya, karena apa yang kita ladang itu misalkan kayu dan rotan, rempah-rempah kan dijual ke luar negeri dan pendapatannya itu ya untuk hasil negara kita sendiri gitu. Selanjutnya sumber daya alam yang mata pencahariannya dan pendapatan. Dan pekerjaan-pekerjaan yang berhubungan erat dengan sumber daya alam itu seperti kayak pekerja tambang yang menggantungkan hidupnya dari tambang mineral. Nah, yang ini ya, gambar yang ini. Pekerja di tambang minyak lepas pantai itu menggantungkan hidupnya mencari minyak bumi seperti yang ini. Para petani menggantungkan hidupnya kepada sumber daya alam dan tumbuhan, air, matahari. Ya kan ya? Kalau misalkan nggak ada air, tumbuhan, terus matahari kan padinya itu tidak akan tumbuh gitu ya. Selanjutnya ada nelayan. Nelayan di sini menggantungkan hidupnya pada hasil laut. Iya, seperti gambar di sini. Bisa kelihatan ya. Jadi sumber daya alam yang erat kaitannya dengan sumber daya alam itu ya yang keempat tadi, ada pekerja tambang, pekerja di pertambangan minyak lepas pantai, para petani dan juga nelayan. Nah, itu saja yang dari Ibu sampaikan. Jika ada yang ditanyakan, boleh ditanyakan. Ada 3 daun itu. Yang pertama ada gelar, kemudian ada cakung, dan juga ada kecoa. Sekarang ada cakung yang dari telur. Cakung itu dia bertelurnya di sebentar ya. Ya tidak. Pengawasan dan pelayanan di bidang. Ya, cakung itu bertelurnya di air tidak? Iya. Di bidang itu ada luar biasa. Ketika cakung bertelur, dia bertelur di air. Ada yang ingin ditanyakan nggak mengenai apa yang Ibu sampaikan? Tidak. Tidak ada. Ya udah, kalau memang tidak ada Ibu yang akan bertanya ya. Coba tadi menyimak apa yang Ibu sampaikan tidak? Coba ya Ibu tanya. Sumber sandang. Sandang itu apa? Ada yang mau menjawab? Sandang. Bisa dibuka bukunya di halaman 59 dan 60 ya. Apa Apa sumber sandang? Bisa dibuka bukunya halaman 59 sampai 60. Sandang apa sandang? Membuat pakaian. Coba yang mau Atas bahan baku. Iya, pakaian. Pintar ya. Bahan baku kain sutra, bulu. Pintar banget. Oke, alhamdulillah ya. Siapa yang tadi yang jawab? Yang jawab siapa? Bagus. Yang jawab siapa? Yang namanya Vivo ya? Siapa namanya? Akila. Oh, Akila. Iya, pintar ya Akila. Oke, ada lagi yang mau menjawab nih, bentar. Akila. Sekarang mana ya? Tadi makhluk yang tidak sempurna itu metaforos yang tidak sempurna ada apa aja? Ada kecoa, capung, sama belalang. Siapa yang barusan jawab? Coba angkat tangan bisa jawab siapa? Ulangi ya. Sekarang gini. Kalau yang mau jawab pertanyaan Ibu, angkat tangannya ke atas ya. Ibu kan Ibu kalau yang mau jawab pertanyaan Ibu, angkat tangannya ke atas, oke? Oke?
Oke ya. Ibu, Nadifa nggak bisa dibuka ininya, Bu. Kenapa? Nadifa nggak bisa dibuka videonya. Videonya nggak Di bisa bawah. dibuka. Di bawah share kan ada tuh, Ryzen. Dipencet tetap nggak bisa. Ini videonya nggak bisa dibuka, bukan? Keterbatasan komputer, Bu. Bisa nggak videonya dibuka? Enggak, masih enggak, Bu. Kamu sih nggak bisa ya? Nggak bisa. Kenapa ya? Kok nggak bisa dibuka? Keterbatasan komputer, Bu. Sebentar ya. Kayaknya sistem. Waktu dipencet selalu ada kayak gini. Make sure that your camera is powered on and is tuned to your computer. Bisa ya? Bisa dibuka videonya. Oke, kita lanjutkan ya. Untuk pertanyaan selanjutnya ya. Terdengar suara Ibu? Terdengar. Ya, kita lanjutkan ya. Tadi, kenapa kita tidak boleh membeda-bedakan berteman? Kenapa? Kita tidak boleh membeda-bedakan teman, itu kenapa? Ada yang mau jawab? Ada yang mau jawab? Oke, lanjutkan pertanyaan selanjutnya. Sumber papan. Sumber papan tadi apa sumber papan? Rumah. Sumber makanan. Yang mau jawab angkat tangannya ya, angkat tangannya. Yang mau jawab angkat tangannya. Sumber papan apa tadi? Sumber papan. Sumber papan adalah beberapa jenis tumbuhan dapat memenuhi kebutuhan papan dan nanti. bulan, oi. Apa? Ulangi lagi, coba angkat tangannya ya. Yang mau jawab angkat tangannya. Iya, sumber papan apa? Sumber papan beberapa jenis tumbuhan dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan papan. Misalnya kurang tepat. Sumber papan kurang tepat. Ada yang mau jawab lagi? Nyalain mikrofonnya kalau mau jawab kok. Dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan papan. Kayu. Kalau mau jawab, mikrofonnya hidupkan dan angkat tangannya ya. Mikrofonnya hidupkan dan angkat tangannya. Iya, sok. Jadi tadi kembali, sumber papan itu dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan papan seperti pohon jati. Kayak untuk sumber papan itu untuk membuat rumah. Dan juga kayak membuat meja, kursi itu kan dari pohon ya. Kalau rumah kita nggak ada bambu gitu kan nggak akan berdiri ya, rumahnya nggak akan terbuat gitu. Dan meja pun kursi sama. Kalau misalkan nggak ada pohon jati kayak gitu, kayu-kayuan gitu pun sama. Kita membuat kursi akan dari apa gitu. Jadi sumber papan itu kebutuhan untuk tempat tinggal kita. Kalau sumber pangan itu tadi kebutuhan untuk pakaian. Jadi bisa membedakan ya. Ya. Iya.
Jadi perbedaannya sumber papan itu tempat tinggal, sumber pangan itu pakaian. Sumber sandang maksudnya bukan pangan, sumber sandang itu pakaian. Dan kalau sumber pangan itu makanan. Tadi gimana? Yuk bareng-bareng. Sumber sandang itu pakaian, sumber pangan itu makanan yang berkaitan dengan makanan, dan sumber papan itu yang berkaitan dengan tempat tinggal kita. Ya. Oke. Sekarang coba sebutkan rumah adat yang dari Kalimantan Tengah. Bukunya dibuka, boleh? Ada yang mau jawab? Rumah Batang bukan, Bu? Yang dari Kalimantan Tengah, rumah adat apa? Rumah Batang. Iya. Pintar ya. Oke, alhamdulillah. Selanjutnya kita ke makanan. Soto. Soto itu makanan dari mana? Soto berasal dari mana? Dari daerah mana? Tadi udah disebutin ya sama Ibu, ada macam-macam soto. Itu ada dari daerah mana aja? Daerah apa? Ih, Mama kok gini sih? Tiba-tiba kembali. Dari daerah. Bandung. Iya, pintar ya. Dari Bandung juga ada. Terus dari mana lagi tadi? Dari Betawi. Iya, dari Betawi. Pintar. Selain dari Betawi ada lagi nggak dari daerah mana? Dari Madura. Iya, pintar. Alhamdulillah ya. Anak-anak kelas 4A pada pintar. Barakallah. Nah, iya. Gimana? Masih ada yang belum dipahami nggak apa yang Ibu sampaikan? Ada yang ditanyain lagi? Ada yang masih belum dimengerti apa yang Ibu sampaikan? Tidak. Oke, alhamdulillah ya pada mengerti ya. Sebelum itu anak-anak boleh tersenyum. Ibu mau foto dulu ya. Anak-anak boleh tersenyum. Kameranya dihidupkan. Oke. Tersenyum ya. Boleh tersenyum. Sebentar. Oke. Coba sekarang Ibu ulangi lagi ya absennya. Takut ada yang terlewat. Abdurrahman ada. Suryana? Suryana nggak ada ya. Albar ada. Hamdi ada. Riri mana Riri? Ada Riri? Oke, ada ya. Ada Riri. Zaki Jami di sana ya, di kelas B. Nazifa ada ya? Nazifa mana? Nggak ada videonya. Oh, Nazifa yang ada videonya. Oke, Nazifa. Ayu ada Ayu? Nggak ada ya? Ayu mana Ayu? Nggak ada ya Ayu? Ayu ada? Nggak ada, Bu. Oh, nggak ada ya? Ayu nggak ada. Oke. Kita cukupkan ya sampai di sini. Surya ada kok. Kenapa?
Siapa? Surya ada. Siapa yang ada? Surya, mana Surya? Ini sebelah Karel. Enggak, Surya ada Surya enggak? Ada. Mana Surya? Coba Surya angkat tangannya. Surya angkat tangannya mana? Oh iya, Surya itu. Coba bentar Ibu ulangi lagi. Haidar ya, nggak ada ya Haidar? Nggak ada. Oh iya, nggak ada. Ayu juga sama ya, nggak ada kan? Jika kan dia tip satu ke Abi, nanti aku beli. Iya ya, Ayu nggak ada ya. Akila ada, Bu Akila. Iya, Akila ada, Ayu nggak ada. Oke. Ikutin apa kata Ibu yuk. Ikutin. Ibu punya tepukan buat kalian. Ikutin ya. Satu, dua, tiga. Satu jari kanan, satu jari kiri, digabung jadi dua, jadilah jembatan panjang. Dua jari kanan, dua jari kiri, digabung jadi empat, jadilah kamera cepat. Tiga jari kanan, tiga jari kiri, digabung jadi enam, jadilah menara tinggi. Empat jari kanan, empat jari kiri, digabung jadi delapan, jadilah kelinci lompat. Lima jari kanan, lima jari kiri, Gabung gabung jadi 10. Mari kita berdoa. Yo, berdoa dimulai. Bismillah. Wal asri ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Oke, alhamdulillah ya pertemuannya sudah selesai dan terima kasih untuk kelas A tentunya yang sudah hadir di Zoom kali ini. Sampai jumpa di Zoom selanjutnya. Ya, Bu. Tetap semangat belajar di rumah ya. Salam buat ayah dan bunda. Pokoknya tetap semangat belajar di rumah. Sampai berjumpa lagi di pertemuan selanjutnya. Boleh anak-anak meninggalkan Zoom. Dipersilahkan.